Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Astagfirullah, inilah wanita yang rajin sholat tapi Allah murka padanya. Jangan remehkan perbuatan ini. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan. Banyaknya kelebihan ini yang kadang bisa menjadi fitnah dunia. Tidak heran jika sering kita dengar bahwa seorang wanita muslimah bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi fitnah di dunia. Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selebihnya, sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Inilah ciri wanita rajin sholat tapi ditolak Allah. Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu. Beberapa di antara mereka tetap khusyuk sholat karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah. Padahal Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagat raya ini. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Seperti apa ciri wanita yang sholatnya tidak diterima? Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian, wanita yang sudah menikah pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya istri ketika suami sedang marah maka akan tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka, walau sejengkal, yakni seseorang yang mengimami sebuah kaum tapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sholat sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami, jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kebijaksanaan. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain, jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan. Demikian ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar amal ibadah sholat yang dilakukan berbuah pahala, bukan dimurka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 jenis orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa ada 4 jenis orang yang ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 orang ini dibenci Allah karena sifat dan perbuatannya yang tercela. 4 orang ini adalah tipe orang yang mungkin ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi orang itu adalah sosok yang kita idolakan atau bahkan pemimpin yang kita pilih untuk memimpin kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, komunitas, maupun dalam hidup berbangsa bernegara. Ketika kita duduk di sebuah kafe misalnya, bisa jadi dia ada di sekitar kita. 4 orang ini memiliki perilaku yang baiknya kita hindari sebagai muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW, 4 macam orang yang dibenci Allah, yaitu penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang sombong, orang yang sudah tua suka melacur, dan pemimpin yang durhaka. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah. 1. Penjual yang suka bersumpah. Dalam sejarah, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang atau penjual. Beliau dikenal sebagai sosok yang begitu jujur dan amanah. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang bermakna yang terpercaya, sebuah kepercayaan dari umat atas kejujuran beliau. Sebaiknya dalam Islam, sosok penjual yang tidak jujur nasibnya akan menjadi orang yang dibenci Allah. Apalagi ia gemar bersumpah untuk melegitimasi kebohongannya dalam berjualan. Hal itu menjadikannya sosok dibenci Allah. Bagaimana jadinya jika kita jadi sosok yang dibenci oleh Sang Pencipta? Nauzubillah min zalik.
2. Orang miskin yang sombong. Hal ini bermakna bahwa orang miskin yang dimaksud bukan dalam hal taraf hidup, melainkan ia sombong karena merasa sudah segala-galanya. Ia tidak mau berdoa, berusaha, atau justru malah bergaya. Ia punya segalanya. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Hadis riwayat Muslim. Memangnya siapa kita kalau bisa sombong dan meniadakan bahwa senantiasa ada Allah di sekitar kita? 3. Orang tua yang melacur. Dalam Islam, kian beranjak usia, maka sebaiknya memikirkan kematian dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah atau takorub adalah sebuah kebaikan. Jika sebaliknya, kian tua justru memperbanyak perzinahan dan maksiat, maka Allah pun membenci jenis manusia yang melakukan hal ini. 4. Pemimpin yang durhaka. Yang keempat ini adalah sosok yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sudah diberi amanah, kekuasaan, dan juga segalanya untuk jadi orang yang berada, tapi justru durhaka atau melakukan kezaliman. Apalagi ketika rakyat dalam kondisi kesusahan, sang pemimpin justru berleha-leha dan bersenang-senang tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Kisah wanita ahli ibadah masuk neraka karena sering menyakiti tetangga. Selain hubungan kita dengan Allah harus dijaga dengan baik melalui ibadah, zikir, dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak menfitnah, dan lainnya. Untuk menjadi penghuni surga, kita tidak hanya harus beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan, dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikannya lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan kisah singkat ini dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat kepada sesama manusia yang baik, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita seperti keluarga, tetangga, teman, dan lainnya. Meski banyak ibadah, namun sering mengumpat, mencela, dan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, maka tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang lain. Tidak ada masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Sholat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin sholat? Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal orang yang sholat sekalipun belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin sholat. Lantas golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap masuk neraka? 1. Orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun. Karena dengan percaya dengan dukun berarti melakukan perbuatan syirik yang masuk ke dalam dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 2. Orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 41 hingga 48 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor?
Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat ini, satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka bergunjing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan ke dalam neraka sakor. 3. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk ke dalam orang-orang celaka yang akan masuk neraka. 4. Orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Dan hal itu diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105. 5. Orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Astagfirullah, inilah 10 ciri wanita pengikut Dajjal, jangan sampai lakukan ini. Semua makhluk hidup akan binasa dan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Umat Islam meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat menciptakan sekaligus menghancurkan seluruh alam semesta dan segala isinya. Ada tanda-tanda kiamat atau hari akhir yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah kemunculan Dajjal. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Menurut hadis, golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi, kelompok Khawarij, pelaku bid'ah dan kesesatan, para wanita, setan, tukang sihir, dan pemuas nafsu syahwat. Salah satu golongan pengikut Dajjal adalah para wanita. Berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal ahli neraka adalah para wanita. Banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal ahli neraka karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Tentunya tidak semua wanita seperti yang disebutkan, kendati demikian tidak ada salahnya bagi kita untuk mengenal seperti apa ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Kenali 10 ciri-ciri wanita pengikut Dajjal, semoga kita bukan termasuk dalam golongan wanita yang menjadi pengikut Dajjal. 1. Tabarruj dan suka pamer. Tabarruj adalah wanita yang suka memamerkan atau memperlihatkan perhiasan mereka, suka dan terlena dengan dunia dan bersenang-senang karena dorongan hawa nafsu dunia yang besar. Wanita tersebut dengan mudah melupakan dan berpaling dari akhirat yang menjadi dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, para wanita harus tahu cara menghindari sifat riya atau sifat pamer ini. 2. Berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya berpakaian tetapi telanjang, yaitu wanita yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan, serta pakaian yang tidak menutup aurat dengan baik. Wanita yang berpakaian seperti ini yang menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Sementara itu, wanita dalam Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. 3. Kufur kepada suami. Istri yang kufur kepada suaminya merupakan salah satu ciri-ciri wanita yang termasuk pengikut Dajjal. Padahal kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat pada suami, memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. 4. Wanita yang meninggalkan sholat. Sholat merupakan ibadah wajib dalam 5 waktu bagi umat Islam. Wanita yang sering meninggalkan sholat dan mengajukan seruan azan, maka termasuk pada pengikut Dajjal sebagai penghuni neraka. 5. Wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan. Wanita yang rajin membaca Al-Quran namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati, sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran namun akhlaknya tidak terpuji. 6. Wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal. Ciri selanjutnya wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka tidak peduli dengan fitnah Dajjal dan orang seperti inilah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya. 7. Wanita yang murtad.
Berikutnya yaitu wanita yang memilih untuk keluar dari agama Islam karena berbagai sebab, maka kelak akan termasuk dalam golongan dari pengikut Dajjal. 8. Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong termasuk ciri wanita menjelang akhir zaman. 9. Wanita yang suka mengadu domba. Selain itu, wanita yang suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran disukai oleh Dajjal. Itulah mengapa diam itu emas ketika mendengar seseorang berkata buruk. 10. Wanita yang merasa paling benar. Terakhir adalah wanita yang merasa paling benar. Hal ini sering terjadi ketika beranggapan bahwa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dengan merasa paling benar. Itulah 10 ciri wanita pengikut Dajjal. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.